OK，等一下，大家都能听清楚我的声音是吧？Bisa kedengaran jelas suara saya ya? Oke, 好，jelas ya，好。那 OK，kalau gitu saya share bahan dulu. 大家今天下午用餐了吗？teman-teman sore ini sudah pada makan？然后有什么要跟我分享吗？这个星期过得怎么样？我希望大家过得很顺利，很快乐ya. Saya berharap teman-teman melewatinya dengan sangat happy dan sangat lancar ya. Oke, sebentar. Hmm. 好，出现了吗？Sudah muncul? Oke, 好，sudah muncul ya. 我们最后呢，上星期是到哪？Minggu lalu sampai mana ya? Oh，到了生词对吧？kosakata ya. Oke，我记得生词还没结束。seingat saya kosakatanya belum beres ya. Oke，等一下。sebentar。哦，22的生词是吧？22，所以是第几页？42页。好的。哦，对，好的。Ya, sampai di apa halaman 42 ya. Oke，谢谢同学们的反应 ，Thank you ya buat responnya teman-teman di chat，帮我提醒了。上个星期我们是到哪了呀？Sudah bantu ingatinnya minggu lalu kita sampai di mana？哦，过得很好。Ibu Lena，Ibu 焦坤很好，好的。然后还没吃晚饭，Ibu Lily 呀，好的。来不及吃是吧？来不及动啊，keburu ya，没关系，可以边上课边吃饭啊。Boleh sambil menghadiri kelas sambil makan. Pak Amin 用餐了，好的。Ini huruf Mandarinnya juga sudah benar ya. Jennifer, Hai Mei, oke, huruf Mandarinnya juga sudah benar. 好的，OK。所以感谢大家跟我分享今天吃了些什么，然后吃饭了还是还没吃啊？Sudah makan atau belum？吃晚饭了，Ibu Nani ya。好，sudah makan malam。好，谢谢大家。kita boleh lihat ke bahan kita。Oke, tabel pinyin dapat dari mana? Dari Pancang, Ibu Nani. Ibu Nani nanti boleh WA ke Pancang ya untuk tabel pinyinnya. OK，好，我们看一下42页 halaman 42。kita review sebentar ya. Jadi sambil mengingatkan teman-teman, minggu lalu kita ada bahas tentang kosakata. Nanti kita akan lanjut sesudah kosakata, kita akan lanjut ke 绘画。好，这样子吧。kita reviewnya gini aja. Teman-teman saya boleh undang untuk jadi volunteer. Kita akan tanya jawab ya, tanya jawab kosakata yang sudah kita bahas. Jadi mengingatkan teman-teman untuk arti-artinya sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Bagi teman-teman yang mau jadi volunteer, partisipan boleh tunjuk tangan ya. Ada Pak Amin. 好的，来，Pak Amin saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好，晚上好Pak. Kita akan tanya jawab seputar kosakata dari nomor 1 sampai nomor 22 ya. Kemarin terakhir sampai nomor 22. Oke. Saya mungkin agak loncat ya, tapi nggak apa-apa. Pak Amin, apa itu tunggu sebentar? 等一下。等一下，好的。kalau di lesson ini?
稍等，稍等，好，等一下boleh Pak, sinonim boleh ya. 对， Kebetulan kosakata baru kita 稍等，好，习 sama 惯 sinonim. 等一下，习惯等一下，啊，习惯了，没关系，可以的，sama ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke ranjang. 蓝 Kalau saya tanya di luar dari kosakata ini, misalnya bola basket. 球篮啊，篮球啊，篮篮球，好的。球 Bermain bola basket, 打篮球，打篮球，好的。buah-buahan, 水果，水果. Kalau sekeranjang buah-buahan. 一篮水果，对，很好，谢谢您. Jadi lan yang di atas itu keranjang kata benda, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai kata bilangan. Sekeranjang buah-buahan, ilan suikuo. Lannya huruf yang ini ya, keranjang. Karena bikinnya dari bambu, kalau teman-teman masih ingat cerita saya minggu lalu ya. Oke, Pak Amin, satu lagi, mengeluarkan biaya. 哇，破费， dia kan P, baca PH ya. 破 terus 费， 破，对对，破那ada 4，破费，破费，破ada u， 费，破费，对，破费. Jadi kalau misalnya masih ingat ya teman-teman boleh buka catatan juga. Kalau kita mau bilang, aduh kayaknya orang tuh kasih kita barang, nah kita menghargai dan kita merasa dia sudah mengeluarkan biaya, maka kata-katanya adalah sudah membuat kamu mengeluarkan biaya. Bahasa Mandarinnya adalah 破费，让你让你破费，让你破费了ya. Misalnya ada bilang 不好意思让你破费了. Boleh sekali lagi Pak Amin? 让你破费，让你破费了。好，谢谢Pak Amin ya. 再见，很好，很棒。Hebat ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Ibu Sylvie. Oke, Ibu Sylvie ini jarang ya, jarang tunjuk tangan ya. Saya kasih kesempatan. Ibu, ni hao. 晚上好，老师。晚上好. Ibu, kita akan tanya jawab kosakata ya, seperti Pak Amin tadi. Menghadiahkan. 送 Sung, hao. Sung dengan huruf Mandarin yang sama, selain menghadiahkan, kan menghadiahkan tuh barang. Kalau orang kita akan bilang artinya apa? Misalnya, 我送妈妈去. Ya. 别人送给我礼物。 Ya, itu menghadiahkan, 送给我礼物 ya. Tapi misalnya contoh kita bilang 我送孩子去学校，我送孩子 anak ya, orang 去学校 ke sekolah. Jadi 送 di situ artinya menghadiahkan, bisa mengantar juga ya. Ya, mengantar untuk orang ya. 谢谢 dengan huruf 我每天送孩子学校，去学校，可以吗？可以可以，我每天送孩子去学校。我早上要送孩子去学校. Misalnya contoh gitu ya. Saya pagi mau nganterin anak ke sekolah. 好，再来是 bulu angsa. 鹅毛。鹅毛，对，鹅毛。鹅 adalah angsa ya, 毛 bulu. 好，再来是 hadiah. 礼物。礼物，好的。再来最后一个是 berat. 重。重 lawan katanya? 轻。轻，对，那ada satu ya, 轻。轻呀。轻，对，谢谢您，Ibu Sylvie。谢谢你。再见。不客气，再见。Kita lanjut, ada sebentar ya. 对不起，Pak Yudi, oke ya, Pak Yudi, saya unmute. 你好，Pak。Oke. Ya. Ya, 你好Pak. Bisa kedengaran suara saya? Halo. Oke, kita lanjut tanya jawabnya. Masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Gini. Cin-u. Cin-u. Oh, Jin-u. Jin 4 ya. Jin-u 1 ya. 4 dan 1. Boleh sekali lagi? Cin-u. 好，Jin-u. Sungkan. Kecil.
客气，对。Kalau misalnya kita bilang jauh-jauh, jauh-jauh, 千里，千千里，里，对，千里很好。再来 makna hati, makna hati. Mm. Apa makna hati? 精 对，精意，精意，情 2, i 4 ya. 情 Boleh 意， sekali lagi, Pak? 情意，很好，情意。最后是 lebih awal, 超热，早日。超日拿超热。 4ya, 早日很好，早日。好，kita lanjut berikutnya. 谢谢 Pak Yudi, 加油呀。谢谢。不客气，再见。Kita lanjut berikutnya. Ada Ibu Nani. Oke, saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好. Oke, kita tanya jawab dulu. Terlalu sungkan, Ibu. Terlalu sungkan. 见外，见外，见好。外， Pintu gerbang. 门口，门口，好。门口，再来是sembuh. 刚服，康 ka baca kaha, terus fu ada 4. 康复，康复，好，康复。再来 beberapa hari yang lalu. 前几天，前 ada 2 ya. 前几天，前几天，对，前几天。terakhir demam tinggi, demam tinggi. 发高烧。很好，发高烧。Oke, 谢谢 Ibu Nani, 再见。谢谢老师。 Oke, saya mute kembali. Saya lanjut dulu. Ada, oke, Pak John. Pak John saya unmute ya. 你好，Pak. 晚上好，老师。晚上好。apa itu? Tunggu sebentar. 稍等，稍等，很好。再来 bulu angsa. 鹅毛， Oke, mundur. 退， Cuy, kalau misalnya panasnya sudah turun. panasnya sudah turun. Kan nomor 21 kan demam, panas gitu ya. Nah, kalau kita bilang demamnya sudah turun, pakainya 发烧退了， 发烧 demam. Oke, lawan katanya ya nomor 22 ya. 退 pakai 退烧 退烧，对，很好，谢谢 Ibu Vera ya. 退烧，好的。再来Pak, kita lanjut jauh-jauh. 千里，千里，好。sakit kepala. 头痛，头痛. Lawan sinonimnya boleh juga kita 头 bilang 疼，头疼。 疼 ada 2, betul. 谢谢您 Pak John, 很好。谢谢老师。不客气，再见。Oke, saya mute kembali. Sepertinya sudah semua ya. Oke, satu lagi yang terakhir. Ada, sebentar ya. Ibu Rosi. Oke, Ibu Rosi sepertinya baru ya. Saya kasih kesempatan. Ibu Rosi, ni hao. Ni hao. Oke ya, kita tanya jawab seputar kosakata yang dari nomor 1 sampai 22, Ibu. Sembuh. Kung fu. Kung fu. Ada 4 ya, fu. Boleh sekali lagi, Ibu?
康复，康复，gaha 呀，康复。好，再来masuk ke rumah，masuk ke rumah。进屋，Oh, jin nada 4, u nada 1. Jin u. 进屋，对，进屋，谢谢。Buah-buahan di nomor 5, buah-buahan. nomor 5. 蔬果，水果。水果，对，水果，很好，谢谢你。再来是mengeluarkan biaya. 破费，破费，对，破费。最后一个 hadiah. 哦ini Hadiah di nomor 13, Ibu. 猎物，礼 atau 礼物. Boleh sekali lagi, Li. Ibu? 礼 atau 礼物，对，礼 atau 礼物。谢谢 Ibu Rosi，再见，加油啊！谢谢老师。不客气，semangat ya. Oke, saya mute kembali. Kita lihat dulu yuk artinya. Nanti yang belum kebagian kita lanjutin di percakapan ya, di 绘画。好，我们上星期是到了退，对吧？退itu artinya mundur. Kalau cuman kosakata 退, sebentar. Saya akan share biasa ya, satu halaman yang biasa saya untuk tulis. Teman-teman untuk kosakata silakan boleh lihat ke modul masing-masing ya. Izinkan saya untuk share file yang berbeda. 我们看一下退。看一下退，退itu adalah mundur. Kalau gitu teman-teman sebentar. 退 itu mundur. Maka lawan katanya adalah maju. Maju bahasa Mandarinnya pasti bisa tebak ya. Maju. 不是上，不是。呀，进，对，进nya maju ya，这个进，进步的进。sorry，对，jadi jin ini maju ya, lawan kata dari mundur. Ya, mundur. Nah, kalau misalnya dipakai di konteks buku kita, kan kita bahas tentang demam gitu ya. Maka kita bilang tui shao yang tadi, mungkin minggu lalu saya belum jelasin ya. Shao itu artinya tadi demam. Nah, tui shao itu artinya demamnya sudah turun. Kalau di sini diartikan demam turun ya, demamnya sudah turun. Tui shao. Oke, seperti itu ya. Jadi tui shao. Nah, tapi kalau misalnya dia cuma murni kosakata tui mundur, maka lawan katanya adalah jin maju. Nah, mungkin teman-teman masih ingat satu lagi dengan bacaan yang sama, tapi huruf Mandarin yang berbeda. Ini bacanya jin. Ada yang tahu? Mungkin yang kenal huruf Mandarin bisa tahu ya, dekat. Bacanya sama teman-teman, tapi huruf Mandarinnya berbeda. 所以我鼓励大家要学汉字. Jadi kenapa itu saya motivasi teman-teman perlu mengenal huruf Mandarin. Tidak perlu tulis, nggak apa-apa. Yang penting tahu, oh ini bentuknya begini ya. Oke. Nah, kalau ini jinnya jin dekat dengan huruf Mandarin yang berbeda, tapi bacanya sama gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman berpikir, oh dulu jin saya taunya dekat, sekarang jin kok jadi maju ya, jin pu de jin. Seperti itu ya. Oke, kalau yang teman-teman tadi jawab ada shang, maju lebih ke apa ya? Dia nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Misalnya shang ke menghadiri kelas kayak gini ya, tapi dia juga nggak maju ya. Ye meo shuo maju, 很少 ya. Biasanya maju 我们说进，向前进。misalnya kita bilang ya, 向前
jin. Jinnya yang ini ya, yang saya bahas maju. Xiang qian jin artinya apa teman-teman? Xiang itu menghadap. Xiang qian jin. Ya, maju ke depan. Ya, maju pasti ke depan ya. Maju ke depan. Kadang-kadang kan misalnya kalau pelajaran olahraga atau pelajaran baris berbaris, 我觉得现在应该没有了吧? Harusnya nggak ada pelajaran berbaris ya sekarang ya. Misalnya maju ke depan 3 langkah gitu ya. 向前进. Nah, kalau gitu mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Tinggal cari lawan katanya. 前 lawan katanya 向后 mundur. Ya, 对，向后退. Betul. Mundur ke belakang. Kayak misalnya lagi disuruh apa-apa, kadang-kadang, misalnya contoh lah ya, lagi sekarang kalau mau masuk gedung kadang-kadang suka dikasih kamera nggak ngepas kan, petugasnya nggak bilang, 请你向后退一点, 向后退一点. Jadi tolong kamu mundur ke belakang sedikit ya, 向后退. 向前进 ya, tinggal cari lawan katanya ya. Semoga membantu teman-teman untuk mengingat. Silakan yang mau screenshot. 向后退一步, tidak bisa 向退后, 不可以. Ibu Eliana ya. Ini yang benarnya, 向后退. Menghadap kemana baru kata kerja. 向前进, 向左转, 向右转, 向左转, belok ke kiri, 向右转 belok ke kanan. Jadi tetap harus 向, terus kemana dulu, baru kata kerja. Ya, formatnya akan seperti ini. Tinggal teman-teman ganti dengan kosakata yang lain. Oke, silakan teman-teman yang mau catat. Begitu juga ya, kita bilang, kadang-kadang kita bilang, 我的汉语进步了. 进步, maju ya, maksudnya sudah berkembang dari yang dulu mungkin nggak ngerti pinyin, sekarang sudah ngerti. Dari yang dulu nadanya nggak bagus, sekarang sudah bagus gitu ya, namanya 进步了. Nah, kalau gitu berarti boleh nggak kita pakai 退步? Benar, boleh ya. Jadi lawan katanya 退步. Kadang-kadang orang berpikir bahasa Mandarin kalau nggak sering-sering diulang bisa mundur kan. Nah, mundur tuh maksudnya lupa segala macam. 我们可以说退步了，就是这个退 mundur gitu ya, artinya ya jadi lupa mungkin sebagian kayak gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar, aduh bahasa Mandarin kalau nggak sering-sering kepake kadang-kadang suka bisa lupa. Mungkin udah beberapa tahun nggak kepake, kita bilang 我的汉语退步了, seperti itu ya, 退步了. Saya lihat kosakata berikutnya sambil tunggu teman-teman screenshot. Halo, Ma. Sudah? Ya, 向右转 belok ke kanan ya. 向右拐 juga boleh. 拐 itu belok, bisa 拐 bisa 转 都可以. 好, kalau sudah kita lanjut dulu. 咳嗽. 咳嗽 itu adalah batuk ya. 咳嗽 adalah batuk. 咳嗽，大家可以看一下dari huruf Mandarin yang ada itu ada mulut ya. Jadi itulah kenapa saya bilang 汉字不会那么可怕. Huruf Mandarin tidak begitu menakutkan. Tapi dia ada unsur-unsur yang bisa kita jadikan patokan ya. Tapi memang miripnya banyak, maksudnya banyak yang sampingnya ada kotak-kotak, semua ada ko, betul. Tapi nanti teman-teman begitu belajar bisa cari ya patokannya. Ini ke so de ke, 这个是 so, seperti itu. Pelan-pelan teman-teman ya. Oke, 好，再来是厉害. 厉害 kita pernah belajar, teman-teman masih ingat ya? 你真厉害, 有没有? Kita pernah belajar hebat. Jadi 厉害 sama sinonim dengan apa, teman-teman? Lihai, 很棒, 对, 很棒. Terus
lihai. Oke ya, saya review sebentar dari modul yang sebelumnya. Lihai, terus pang, boleh? Lagi? Ada satu istilah yang kita mau kasih ucapan ke orang tersebut bahwa, kamu hebat ya, gitu. Oke, coba saya cek settingan ya. Oke, 真棒, 很棒, 好棒, 都可以. Betul? Oke, semua lebih ingatnya pang karena saya sering pakai ya. 好, 了不起 boleh? Satu lagi? 了不起. Ada yang keingat? 了不起 boleh? Ya, 谢谢 Ibu Juni ya. 有两下子. 谢谢 Ibu Li Ying ya. Oke, 有两下子. Ini yang kemarin di modul sebelumnya ya. 有两下子. Hebat ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Satu lagi. Ada yang masih ingat? Satu lagi sinonimnya. Banyak ya. Jadi kita bisa memuji orang, nggak perlu harus selalu hempang ya. Pakai beberapa ya, boleh pakai beberapa. Oke, nggak apa-apa ya. Saya tambahin 真不简单. 不简单, 简单nya mudah gitu ya. Nah, 不简单 di sini bukan tidak mudah tapi artinya hebat ya. Dia punya maksud seperti itu. 你真不简单, 才学了3个月汉语就说得那么好. Misalnya ya, kamu sungguh hebat gitu ya. 你真不简单, 才学了3个月汉语. Baru belajar 3 bulan bahasa Mandarin. 就说得那么好. Udah ngomongnya sebegitu bagus ya. 真不简单. Izinkan saya untuk hapus biar jadi satu aja, biar teman-teman nggak ini. 真不简单. 真不简单. 真了不起. Ya, boleh. Mau tambahin 真 boleh. 真 itu artinya sungguh ya. Really gitu ya, sungguh. 真不简单. 真了不起. 有两下子. 棒, 厉害. 聪明 boleh. Pintar, 聪明 itu lebih ke pintar. Kalau ini kan lebih ke hebat ya. Nah, kalau 聪明 tapi pininnya ini ya. 聪明. C-O-N-G-M-I-N-G. Ming-nya sebenarnya ada 2, teman-teman. Tapi kalau 聪明, dia suka Ming-nya dibaca nada 5 ya. Ming-nya adalah 明天的明. Huruf Mandarinnya. Cuman dia suka dibaca dengan nada 5. 聪明 artinya pintar. Kalau hebat ini misalnya kayak tadi lah ya, belajar singkat udah bisa. Terus misalnya bikin masakannya udah bagus, enak lagi. Nah, itu masuknya ke li hai pang, liao bu qi, you liang xia zi. Kalau 聪明 lebih ke otak ya, maksudnya pintar belajar, mungkin juara, terus lomba matematikanya juara 1. Nah, itu 很聪明 ya, seperti itu. Nah, pininnya C-O-N-G. 好，没关系. Kita lanjut lagi ke lihai yang saya mau kasih tahu. Di luar dari ini hebat, dia bisa artinya tingkat level sesuatu yang parah. Dalam arti misalnya contoh gini, 咳嗽的很厉害. Di sini lihai udah nggak bisa artinya hebat, ya hebat yang di atas, tapi artinya teman-teman paham ya, parah betul, dalam arti parah. Jadi batuknya benar-benar parah, mungkin terus-terusan gitu ya, betul, batuknya sangat parah. 咳嗽的很厉害, seperti itu ya. Terus saya lanjut, misalnya contoh, orang bilang 疼的很厉害. Jadi teman-teman paham ya, tergantung konteks. Iya, sakit banget. Misalnya contoh kakinya benar-benar sakit banget. Nah, teman-teman mau melukiskan bahwa sakitnya sakit-sakit banget, maka teman-teman boleh pakai 疼得很厉害. 真抱歉，我昨天没来. Misalnya contoh ya, oh sorry banget, saya kemarin nggak datang. 我的脚疼得很厉害. 我的脚突然 tiba-tiba ya, 疼得很厉害. Kaki saya tiba-tiba sakitnya sangat parah gitu ya, sakit banget ibaratnya gitu. Boleh nggak Laoshi saya bilang 很疼? Boleh. 很疼 dia ekspresinya datar. Tapi kalau 疼得很厉害, orang yang terima juga merasa, hah parah banget ya gitu.
Jadi sedikit berbeda untuk expressionnya karena bahasa. 疼得很厉害. Jadi dari bagian atas sama bawah teman-teman paham, oh dia bisa dipakai untuk hebat ya, memuji orang, tapi juga bisa untuk sesuatu hal atau sesuatu benda kejadian parah gitu ya, 很厉害. Oke, kalau misalnya kita mau bilang macetnya parah banget. Macetnya parah banget. Macetnya tanpa kata benda ya. Oke, ini sudah boleh saya lanjut ke halaman berikutnya. Ini yang saya kepikir yang sering kepake ya sehari-hari. Jadi misalnya dia batuknya terus gitu ya sepanjang malam nggak bisa tidur. 我们可以说他昨天晚上不能睡觉，因为咳嗽的很厉害呀，咳嗽的很厉害。Batuknya parah, 咳嗽的很厉害，咳nya 2 ya, 咳嗽的很厉害。Oke, sudah. Kalau sudah, saya lanjut dulu. Saya mau tulisin macetnya parah karena kehidupan sehari-hari kita kepake. 好了. Oke ya, yang lain sudah? 好的. Oke, kalau sudah, saya coba lihat. Ada beberapa teman-teman kita sudah jawab di chat ya. Nah, kenapa tadi saya kasih tips hilangkan kata benda? 堵车 sama dengan 塞车. Teman-teman dari tips yang tadi saya bilang, ini ada kata bendanya nggak? Ya, jadi saya ajak teman-teman untuk bisa analisa ya. Jadi nggak perlu harus selalu butuh saya gitu maksudnya ya. Betul, ada che di sini, ada noun. Maka teman-teman masih ingat rumus dari te, 双人的. Dia harus pure verb plus te plus kata sifat. Makanya kalau misalnya kita mau bilang macetnya parah, 我们说堵得很厉害. Oke, 老师, kalau saya tetap mau pakai kata bendanya boleh nggak? Boleh, ya. 堵车堵车堵得很厉害. Teman-teman perlu ulang. Ya, kayaknya kita pernah ada grammar ini deh ya, teman-teman boleh buka lagi. Atau, 老师 ini kan ulang-ulang tuh-nya, saya nggak mau gitu ya, tetap nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa, saya ganti warna ya. Ininya boleh dihilangkan. 车堵得很厉害. Seperti itu ya. 厉害, 谢谢. Oke. Ya, seperti itu. Jadi boleh kalau misalnya teman-teman merasa ini panjang banget, maka teman-teman cukup bilang 车堵得很厉害 atau ya sudah sekalian aja 堵得很厉害, itu orang udah paham artinya macet parah. 对不起，我迟到了，路上堵得很厉害，路上 di jalan ya 堵得很厉害, macetnya parah. Seperti itu. Silakan dicatat dulu ya. Sebegitu juga kalau bagi teman-teman yang mau pakai 塞车, berarti ngomongnya gimana? Oke, teman-teman lagi ketik ya sepertinya ya. 塞得很厉害, 谢谢 Yunita ya. Oke, sama ya. Jadi sebentar ya sebelum teman-teman balik ke halaman sebelumnya. 咳嗽 ini pure ya. 咳嗽得很厉害, terus 疼 ini juga pure seperti itu ya. Pure kata kerja. Ya betul, 塞得很厉害 ada Yuin, ada Ibu Tata. 谢谢你们，都对了，很棒. Oke, jadi kita mengenal lihai ternyata selain hebat, dia bisa untuk tingkat keparahan ya, termasuk macet, banjir, terus tadi ada batuk ya, sakit seperti itu. 好，清楚了吗? Sudah cukup jelas? Halo, 我可以继续了吗? Saya boleh lanjut?
对，堵车堵得很厉害，betul Jennifer, sama. 堵车堵得很厉害，塞车塞得很厉害, seperti itu ya. 好，可以 kita lanjut dulu. Iya Ibu Rosi, lihai bisa dia sebenarnya netral, jadi bukan untuk karena positif atau negatif, dia netral, tergantung konteks ya. Tadi hebat ya, sekarang dia lebih ke ya tingkat sesuatu masalah yang parah seperti itu, betul. Jadi dia adalah netral ya. Oke, kita lanjut dulu. Holong, holong adalah tenggorokan ya, holong, holong. L-O-N-G ya, long. O-nya dibaca agak U, teman-teman ya. Holong, holong. 26, 我们看一下疼. Teng di sini sinonim dengan tong. Ya, mungkin yang ikut kelas menjawab, teman-teman sudah tahu. Teng bisa arti lain adalah, masih ingat? Yang kemarin ya, baru Rabu kemarin kita bahas, bahwa teng selain artinya sakit, dia bisa artinya sayang, Sisi Yunita ya. Jadi kalau di konteks lain teman-teman ketemu kalimat misalnya Papa很疼我, berarti di situ bukan sakit tapi sayang jadinya. Huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Kalau huruf Mandarinnya nggak sama nggak boleh ngomong begitu. Karena huruf Mandarinnya sama. Jadi teman-teman sesuaikan dengan konteks ya. Kalau di konteks kita bahasnya tentang sakit, 头疼, 头痛 sama. Tapi kalau teng di konteks yang lain kayak tadi kalimatnya misalnya 老师很疼他们的学生 gitu ya. Guru sangat menyayangi murid-muridnya gitu ya. Maka di situ teng adalah sayang ya, menyayangi. 好，再来是27 nomor 27 adalah 好转. 好转 itu membaik. Dia satu frase ya teman-teman ya. 好转. Contohnya 好转了没有? Jadi kalau misalnya orang bilang, oh 昨天我生病了, 现在怎么样? 好转了没有? Kayak tadi nasabah saya ada yang rawat inap 3 minggu di rumah sakit ya, hari ini udah keluar, saya juga ikut lega ya, kadang beberapa hari saya suka tanyain ya sama adiknya, saya bilang, ke好转了没有? Maksudnya kokonya udah membaik belum ya, ke好转了没有? Ya, 好转. Ini yang kemarin saya cerita ususnya bocor, di bypass tuh dia bagian usus tuh diganti sama benda lain gitu ya. Jadi ususnya bocor udah nggak bisa, akhirnya di bypass. Kalau ada orang kan bypass jantung karena ada sumbatan. Kalau ini ususnya udah bocor, jadi bagian yang bocor itu dioperasi, di bypass diganti. Ya makanya bisa rawat inapnya 3 minggu. Total tagihan 300-an juta, untungnya di cover full ya. Oke, 好转. Jadi 好转 itu dipakai untuk apakah sudah membaik ya. Jadi 你哥哥好转了吗? 听到他说哥哥好转了，我也放心了ya. Jadi dengar dia bilang koko saya sudah membaik. Apalagi dia bilang sama saya hari ini mau pulang ya. Saya bilang oke, ikutan lega ya karena udah 3 minggu. 好，再来是我们看一下 Oke, 好转 tadi untuk sakit. Nah, sebenarnya dia bisa juga untuk kondisi ekonomi ya. 我们希望我们今年的经济都会有所好转.有所好转, 有所 itu satu apa ya, kayak kata bantu untuk seluruhnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai 有所 ya nggak apa-apa juga. Misalnya 我们希望我们今年的经济会好转. 我们希望我们今年的经济会好转. Sebentar, saya tulisin ya. Apa itu artinya? Ya, membaik, perekonomian membaik ya. Jadi ya kalau dipakai 有所 itu boleh, tapi dia memang lebih ke kayak cara ngomong ya, ekspresi ya, 有所好转, sudah ada membaiknya gitu ya. 我们希望 kita berharap 今年的经济 itu adalah ekonomi ya. Jadi selain tadi kondisi kesehatan, kita juga boleh untuk perekonomian ya, kondisi membaik, 有所好转.
Begitu juga kondisi misalnya perilaku itu juga boleh ya. Jadi hao-chuan ini benar-benar konteksnya boleh beberapa. Selain tadi tentang sakit, terus selain tentang ekonomi, bisa juga misalnya 比如说孩子在学校有问题 gitu ya, anak-anak ada masalah di sekolahnya, terus 我们让老师好好劝他 gitu ya, kita minta guru untuk menasehati, 劝 itu menasehati. Terus 我们看一下他在这2个星期的进展 gitu ya, perkembangan dia dalam 2 minggu ini. Terus mungkin gurunya WA kita gitu ya, 比如说 Ibu Tina gitu ya, 有好转吗?有好转 di situ artinya membaik nggak si anaknya, apakah perilakunya segala macam kayak gitu ya, membaik ya, seperti itu. Jadi konteksnya bisa untuk beberapa. 好转. Ya Puspita ya, ini kebetulan pop up. 所有,所有 berbeda. Kalau dibalik 所有 itu artinya semuanya ya, all semuanya. 所有的人都要去. Misalnya contoh kita ada 141个 oke ya, 141. Terus saya adakan open house ya. 我说141个学生，今天的学生所有的学生 semuanya itu all semuanya ya. Jadi berbeda arti Ibu Puspita ya. 所有 itu semuanya. Kalau 有所 itu dia lebih ke ada kelihatan gitu ya, ada perkembangan membaiknya, ada arah ke membaiknya. 有所好转. Kalau teman-teman mau tulis lengkap, 我们希望今年的经济会 tambahin di sini 有所好转. Ada perkembangan ke arah yang membaik seperti itu ya. Oke, 好，再来是 oh ya, Ibu Li ingin kasih kalimat ya. 希望疫情有好转, 可以的, boleh membaik. Membaiknya untuk kondisi pandeminya semoga lebih membaik ya, angkanya turun dan segala macam karena kita semua sudah vaksin. Betul, boleh Ibu, pakainya udah benar, 好转. Oke, saya lanjut dulu, 好转. Kemudian berikutnya adalah 如果什么什么的话. 如果 itu jika. Jadi mungkin teman-teman dulu pernah mengenal 如果 sama dengan sebentar. 如果 itu boleh juga 如果什么什么的话. Boleh nggak pakai 的话 di belakang? Boleh. Ini lengkap. Atau 什么什么的话 juga boleh. Itu semua artinya kalau. Sebenarnya masih ada yang lain ya. 假如, 假使, cuman saya hold dulu ya. Itu kadang-kadang saya lagi jelasin tuh pop up ya, pop up terus. Jadi apa namanya? 如果, 对不起, 如果 ya. 谢谢 Yunita ya. Jadi kadang-kadang pop up ya suka muncul, cuman saya hold ya. Jadi kebanyakan 如果什么什么的话 atau 什么什么的话 itu semuanya artinya kalau atau jika. Nah, teman-teman juga boleh pakai 假如, 假使, itu semua sama ya. 假如, 假使, jika. Mungkin nanti ketemu beberapa omongan orang pakai 假如, 假使, sama, artinya jika atau kalau. Nah, teman-teman kalau misalnya, terlalu banyak laoshi, ya sudah, hafalnya yang ini saja ya. 如果, lebih pendek, lebih gampang. Ya, 假如, 假使. 假使你有很多钱的话, kadang-kadang suka tambahin belakang 的话 boleh. 假使, 假如 都可以. Kalau ya, semuanya sinonim. Jika atau kalau. Oke, silakan di catat dulu. Jia-nya yang jia ini. 如 yang 如果的如 ya, 假如, 假使. Shi-nya yang ini ya. 假如, 假使. Suka di film kenapa? Tadi ada pop up ya, sambil tunggu teman-teman screenshot. Di drama itu sering dengar
ini loh shi. Oh ya, ya sering dengar. Kalau nonton sih harusnya iya karena apa ya? Ya dia bisa pakai variasi supaya nggak monoton, nggak cuma ruko gitu ya. Tapi bagi teman-teman merasa, aduh banyak banget ya pusing, ya sudah ambil satu dulu ya. Yang penting hafal dulu satu ya. 假如假使如果什么什么的话 atau gampangnya 什么什么的话 你有选择的话 kalau kamu ada pilihan 你会选什么 kamu akan pilih apa ya 你有选择的话 kamu punya pilihan gitu ya jika kamu punya pilihan jika kamu boleh memilih maksudnya ya 你会选择什么 kamu akan memilih apa 你会选择什么 Oke, halo Ma, sudah di screenshot? Nah, kalau sudah saya lanjut dulu ya. Teman-teman bisa lanjut berikutnya adalah nomor 29. 建议 itu adalah saran ya. Bisa saran, bisa menyarankan. Jadi dia bisa kata benda, bisa kata kerja. Oke, saya lanjut berikutnya. Saya kasih contoh kalimat ya. Misalnya, 谢谢你的建议. Berarti di sini 建议 artinya saran ya. Berarti kata benda noun. Terima kasih atas saranmu ya. 谢谢你的建议. Kalau misalnya kalimatnya gini, 我建议你早点什么？早点 lebih awal apa? Oh, 早点回家 misalnya ya. Contoh, orangnya masih di luar belum pulang. Terus mungkin kita pikir orang tuanya khawatir gitu ya. Jadi kita bilang, oh ya, saya sarankan kamu untuk hari ini pulang lebih awal misalnya, menyarankan 回家, 早点回家. Di sini jadi kata kerja menyarankan. 建议 ya. Saran, 建议. Oke, jadi bisa berfungsi dua. Tadi teman-teman yang chat di kolom itu 意见 apa namanya? Itu beda ya. 意见 itu pendapat. Jadi itu dia kata benda, noun. Dan huruf Mandarinnya juga berbeda ya. 意见. Kalau ini 建议 bisa saran, bisa menyarankan. 我建议你好好学汉语. Misalnya contoh ya, saya menyarankan kamu belajar bahasa Mandarin dengan baik, 因为汉语将成为国际语言. Misalnya contoh ya, karena bahasa Mandarin akan menjadi salah satu bahasa internasional. Contoh gitu, menyarankan. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai saran ya. Kalau tadi yang dibilang teman-teman, 意见 itu adalah pendapat. Dan huruf Mandarinnya berbeda ya, 意见. Seperti ini. 意见. Seperti itu ya, 意见. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau misalnya kita mau bilang, kamu ada pendapat nggak? 你有什么意见吗? Pendapat itu adalah belum tentu saran, gitu maksudnya teman-teman. Kalau saran itu kita menyarankan orang, oh kamu mestinya ini loh, mestinya ini, mestinya ini. Tapi kalau pendapat belum tentu jadi saran untuk orang. Ini pendapat, sebentar. Sedikit berbeda ya. Pendapat itu bisa jadi ya cuman pandangan kita, pendapat atau pandangan.
不太一样ya. Tapi kalau teman-teman memang mau menyarankan orang, misalnya saya menyarankan kamu bla 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 gitu ya, maka pakai 建议. Kayak misalnya, oh saya sarankan kamu untuk punya pandangan ke depan segala macam, nah itu menyarankan. Tapi kalau 我和他的意见不同, gitu ya, saya dan pendapat dia berbeda, maka pakainya pendapat 意见. Kan boleh ya kita punya pendapat yang berbeda, benar nggak? Nah di meeting gitu ya, 在开会的时候，我们可能有不同的意见，我们可能kita mungkin ada apa namanya pendapat yang berbeda. Nah 大家可以说说大家的意见. Teman-teman boleh ngomongin pendapat atau pandangan masing-masing. Itu 意见, 对. Yang teman-teman dengar adalah 意见. Dan huruf Mandarinnya memang berbeda ya. Oke, silakan di screenshot. Mungkin saya harus ganti halaman ya. Sebentar. 意见 sama dengan 看法. 对，可以. Ibu Puspita boleh. 意见 sama dengan 看法. 看法 ya. Cara pandang, cara lihat boleh. 看法. Tapi kan-nya pakai KAN, nggak pakai H ya. Bacanya pakai H. 看法. Ah, 我跟你的意见不同. 我跟你的意见不同. Jadi saya dengan pendapat saya dengan kamu berbeda. 我跟你的意见不同. Putong itu berbeda ya. Kita sudah belajar benar ya. Putong berbeda. 意见 itu pendapat pandangan ya. Ibu Areta tanya yoso. Yoso itu ada mengarah ke arah gitu ya. Ada so ini sebenarnya dia adalah partikel bantu. Ada mengarah ke perkembangan. Mungkin di halaman sebelumnya ya. Sebentar saya balik ke situ. Ini ya, 会有所好转. Jadi kita berharap ekonomi tahun ini akan mengarah gitu ya, ada ke arah perkembangan yang lebih baik. 有所好转. Oke, cukup ya, 有所. Nah, silakan yang mau screenshot halaman ini. 意见 跟建议. Kebetulan bacanya sama, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Oh, 我跟他意见不同, gitu ya maksud Ibu Eliana ya. Kalau misal maksudnya Ibu, mungkin saya perbaiki sedikit untuk spellingan pinyin ya. Ken pakai G, G-E-N ya. Ta pakai T-A. Ta dia gitu ya. Kalau ini saya kebetulan pakai kalimat ni, kamu. Ya, 我跟他的意见不同, 不同. Nah, 意见 ini cuman sebagai noun ya, kata benda. Dia tidak bisa sebagai verb, tidak bisa. 不同, tongnya pakai T-O-N-G. Oke, ya silakan yang mau screenshot. Saya akan sarankan, saya akan lanjut ke 看医生 ya sambil tunggu teman-teman screenshot. 看医生 artinya ke dokter. Lebih cocoknya kita bilang konsul ke dokter. Walaupun di situ kan gitu ya. Melihat, tapi bukan melihat dokter, 不是, tapi lebih ke kita ke dokter karena ada sakit, ada keluhan. Namanya 看医生. 明天我要去看医生 ya. Besok saya mau pergi ke dokter. Betul Ibu Christine, berobat ke dokter maksudnya ya. Jadi 看医生 saya suka lucu ya. Dulu saya ajarin anak-anak waktu saya masih guru les gitu ya. Saya bilang 看医生 ini artinya ke dokter, berobat ke dokter. Terus saya bilang, oh ya iyalah Laoshi berobat ke dokter yang ketemu dokternya. Jadi dia bilang ya lihat dokter gitu ya. Seperti itu ya. 看医生 ke dokter, berobat ke dokter ya. 看医生. Bisa juga orang-orang selain 看医生 bisa juga 看病. Pernah dengar? Ini saya boleh lanjut? 好了吗? Sudah? Oke.
看医生 atau 看病。我常常会跟我孩子说看病。他问我妈妈救护车去哪儿gitu ya. 救护车 itu ambulans ya. Dia suka mobil-mobil. Jadi saya suka ajarin dia mobil terus bahasa Mandarin apa. Nah, dia suka ambulans kayaknya ya. Dia bilang, "Mama 救护车去哪?" 我说救护车去接病人，去接 jemput 病人都 pasien ya. 然后他会问病人去哪儿？我说病人去医院。pasiennya ke rumah sakit, betul nggak dijemput sama ambulan? 然后他又问病人去医院干嘛？pasiennya ke rumah sakit ngapain? 我说病人去医院看病啊。pasiennya ke rumah sakit untuk berobat ke dokter ya, 看病。Oke, 去医生 boleh nggak 老师？我要去医生。Boleh, boleh Brandon. Cuman kebiasaan ngomongnya ini, 看医生 atau 看病。我要去看医生。我要去看医生。Tetap dia ada 看医生 gitu ya, karena dia memang kayak satu kesatuan. Namanya berobat ke dokter. 去 itu di sini arah mau menuju ke dokternya gitu maksudnya. 我要去看医生。明天我要去看医生，不能上课。Misalnya, contoh teman-teman teks saya gitu ya. 老师，我明天要去看医生，不能上课。Misalnya contoh gitu, saya tidak bisa hadir kelas karena mau ke dokter. Tetap dia ada 看医生 gitu ya. Nah, seperti itu. 好，jadi 看医生 boleh juga 看病。好，再来是 31. Teman-teman boleh balik ke halaman 43. 认为itu adalah berpendapat ya, 认为. Jadi kalau misalnya kita bilang saya berpendapat bla bla bla. 我认为比如说林医生 misalnya 医生dokternya Marga Lim gitu ya. 我认为林医生的医术很好. Saya tulisin ya. 我认为林 misalnya marga dokternya Marga Lim. Lin Iseng. Kalau teman-teman punya nama dokter, misalnya dokter siapa ya namanya ya, dokter Albert misalnya contoh, Albert Iseng de Isu 很好。Isu tahu kemampuan untuk mengobati. Isu. Dokter kita bilang dia punya hebat lah ya, teman-teman suka bilang oh dokter ini hebat, dokter ini bagus. Kalau bahasa Mandarinnya bilang isu 很好，很高明. Mungkin kalau di film suka dengar 他的医术很高明 ya, skill ilmu kedokterannya betul ya. Isu, i dari iseng, su dari 技术 teknik ya. Jadi kita bilang teknik kedokterannya gitu ya. Teman-teman paham maksud saya. Kalau bahasa Indonesia kita suka simple bilang, oh dokter ini bagus, 老师, oh oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ngomong di bahasa Mandarin, 这个医生的艺术很好 ya, 医术很好 ya. Jadi ilmu kedokterannya, teknik kedokterannya bagus. 我认为 saya berpendapat. Mungkin orang yang ngomong gini karena dia punya pengalaman sama dokter ini. Makanya dia bisa berpendapat, ya dokter ini hebat gitu ya. Halo, kalau sudah saya lanjut dulu. 关心itu adalah perhatian. 关心, 谢谢你的关心. Terima kasih atas perhatianmu ya. 谢谢你的关心. Dia bisa sebagai perhatian, bisa juga dia sebagai kata kerja. 关心ini dia adalah kata sifat yang punya fungsi kata kerja. Bahasa Mandarin banyak yang seperti itu ya. Misalnya ya 谢谢 ya Ibu Casper ya, 我很关心他. Di situ 关心 adalah kata kerja. Kata kerja yang bentuknya dari kata sifat. Ya, dari kata benda seperti itu ya. 关心 bisa perhatian, kata benda, bisa juga kata kerja. 我很关心他, 他很关心你, dia sangat perhatian sama kamu ya. 他很关心你. 有时间就回家吧.
ya ada waktu pulanglah gitu ya. 他很关心你. Misalnya kita lagi ngomong orang tuanya sangat perhatian sama dia atau mungkin kakaknya. Jadi kita bilang kalau ada waktu pulanglah gitu ya. 他很关心你. 有时间就回家吧. Kalau ada waktu pulanglah untuk lihat-lihat ya, mungkin siapanya 关心. 好，再来是大老远，大老远都 jauh-jauh ya. 大老远 tadi ada satu kosakata lagi jauh-jauh apa teman-teman? Boleh intip sebentar halaman sebelumnya? 千里，谢谢 Yuyin ya, 千里. 对, jadi 千里和大老远 itu sama, cuman 大老远 dipakai untuk kayak ngomong sehari-hari gitu ya. Misalnya contoh saya tinggal di BSD, teman-teman di Jakarta gitu ya, ya hitungan jauh lah ya, lumayan. Nah teman-teman datang gitu ya. Nah karena saya sangat appreciate gitu ya kunjungan teman-teman ke saya akan bilang, wah 大老远来我家 就是大老远. 我不说千里. 千里 yang kita belajar di kosakata sebelumnya akan dia gabung dengan peribahasa. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat topik kita. 千里送鹅毛, 礼轻情意重. 千里itu dia harus pasang sama peribahasa. Jarang dipakai sendiri di kosakata conversation, jarang ya. Biasanya dia harus ada apa ya namanya peribahasanya gitu. Nah, tapi artinya mereka sama ya. 大老远 ini lebih bahasa 口语. 千里 bahasa tulisan ya, bahasa yang dipakai untuk puisi-puisi, apa sajak, terus bahasa yang dipakai untuk kayak nanti kita mau belajar satu namanya 歇后语. Itu nama 千里送鹅毛, 礼轻情意重. Nanti teman-teman kepake kalau mau kasih hadiah ke orang boleh pakai istilah kita nanti di modul ya, nanti saya kasih tahu. Jadi 大老远 adalah jauh-jauh ya, 大老远. Oke, 再来是跑 lari ya, 跑nya lari. Lari di sini bisa lari beneran, maksudnya benar-benar lari gitu ya, atau artinya datang gitu ya. Jadi misalnya saya kasih contoh kalimat ya. 真感谢 那么晚了. 真感谢那么晚了还让你往我家跑. Mungkin orang ini mungkin misalnya contoh, saya lagi sakit, terus teman ini dia saking merasa ya saya sakit sendirian, dia beliin obat, terus nganterin ke rumah saya ya, dia beli obat jauh-jauh nganterin ke rumah saya gitu. Nah begitu saya terima obat, saya bilang ya, 真感谢那么晚了, sudah begitu malam ya, 那么晚了还让你往我家跑. 往我家跑, bukan dia lari ke rumah saya gitu ya, dalam konteks lari beneran, enggak, mungkin dia nyetir sendiri, tapi di situ larinya teman-teman paham ya, artinya ke rumah saya gitu ya, seperti itu. Jadi bisa dipakai seperti itu, ekspresi sehari-harinya. Jadi biasanya Jungguoren suka ngomongnya gitu ya, 你到公司跑一趟, 他们常常说你到公司跑一趟. Oke, saya tulisin ya, 你到公司跑一趟. 一趟 ini satu kali perjalanan, ini kata bilangan ya. 你到公司跑一趟 artinya kamu ke kantor satu kali ya. Maksudnya mungkin ini ada hal urgent. Jadi si bosnya bilang, 你可以到公司跑一趟吗? 我有急事要让你办. Saya ada hal urgent gitu ya, 急事要让你办, mau minta kamu untuk urus. 你可以到公司跑一趟吗? Di situ dia pakai 跑. Kalau misalnya yang biasa ya dia pakai 你可以去公司吗? Biasa. Tapi kalau ekspresif gitu dan pemakaian sehari-hari ya kayak kebiasaan mereka ngomong, mereka akan bilang 跑. 跑 di sini artinya datang ya, pergi, datang seperti itu. Boleh datang, boleh pergi.
Yang ini datang di atas, yang bawah ini pergi ya. Kamu boleh pergi ke kantor nggak 1 kali gitu ya, karena ini ada urusan mendadak. Tapi kalau yang atas, thank you banget gitu ya, terima kasih sekali. Sudah begitu malam kamu masih datang ke rumah saya. Ya, 往我家跑, seperti itu. Ya, selain artinya lari benaran, di sini dia kayak mana kiasan, tapi kepake sehari-hari ya. Oke, sudah silakan di screenshot dulu, kosakatanya sudah selesai. Kita mau lihat ke Huihua conversation ya. Sudah, 好. Yang lain? Kalau sudah, saya akan share screen modul kita ya. Kita akan lihat ke conversation Huihua. 好。第19课，大家可以看一下40页 halaman 40第19课，这是19课，然后20课我们就结束了啊。Ini lesson 19, terus kita ada 1 lesson lagi ya, lesson 20. Oke, 大家可以先听我念一遍, teman-teman boleh dengerin saya baca dulu, nanti saya jelasin sekilas, kemudian kita latihan conversation 呀，我们来练习绘画，kita latihan conversation。好，第19课，礼轻情意重，礼轻情意重。第一部分，老刘这几天不舒服。老刘这几天不舒服，同事们下班后都来看他。同事们下班后都来看他。小张给老刘打电话，告诉他，他们已经在老刘家门口。小张给老刘打电话，告诉他，他们已经在老刘家门口。Oke, saya lanjut dulu. 老刘，我和同事们来看你了。老刘，我和同事们来看你了。好的，稍等，我给你们开门。好的，稍等，我给你们开门。老刘，请同事们进屋。老刘，请同事们进屋。同事们给老刘带了一大篮水果。同事们给老刘带了一大篮水果。大家来了就好，大家来了就好，何必这么客气呢？大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，还带那么多水果，真不好意思，让大家破费了。真不好意思，让大家破费了。老刘，别说的那么见外。老刘，别说的那么见外。咱们都像是一家人了。咱们都像是一家人了。千里送鹅毛，礼轻情意重。千里送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是你能早日康复。最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？哦，对了，你现在觉得怎么样？我还有点头痛。我还有点头痛。前几天发高烧，前几天发高烧，今天烧退了。晚上时，今天烧退了。晚上时咳嗽得很厉害，喉咙疼。晚上时咳嗽得很厉害，喉咙疼。我看啊，如果明天还没有好转的话，我看啊，如果明天还没有好转的话，
我建议你最好去看医生。我建议你最好去看医生。我也是这么认为的。我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心，感谢你们的关心。大老远的还跑来看我，大老远的还跑来看我。好，再来一次好吗？会不会太快？Nggak terlalu cepat kan ya? Agak sedikit panjang ya untuk conversation yang ini ya. Oke, kita lanjut. 第19课，礼轻情意重。第一部分，老刘这几天不舒服。老刘这几天不舒服，同事们下班后都来看他。同事们下班后都来看他。小张给老刘打电话，告诉他，他们已经在老刘家门口。他们已经在老刘家门口。老刘，我和同事们来看你了。老刘，我和同事们来看你了。好的，稍等，我给你们开门。老刘请同事们进屋。同事们给老刘带了一大篮水果。同事们给老刘带了一大篮水果。大家来了就好，何必这么客气呢？大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，真不好意思，让大家破费了。还带那么多水果，真不好意思，让大家破费了。老刘，别说的那么见外。老刘，别说的那么见外。咱们都像是一家人了。咱们都像是一家人了。千里送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？我还有点头痛。我还有点头痛。前几天发高烧。前几天发高烧，今天烧退了。晚上时咳嗽得很厉害，喉咙疼，喉咙疼，喉咙疼。我看啊，如果明天还没有好转的话，我建议你最好去看医生。我看啊，如果明天还没有好转的话，我建议你最好去看医生。我也是这么认为的，我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心，大老远的还跑来看我。感谢你们的关心，大老远的还跑来看我。好，我们先看一下什么意思，好吗？Kita lihat dulu ya sedikit untuk preview arti-artinya. Mungkin teman-teman juga udah bisa lihat dari teks ya. 第19课lesson 19, 礼轻情意重. Ini satu namanya 歇后语. 歇后语itu dia ada 2 baris gitu ya. 千里送鹅毛, nanti bisa lihat di halaman bawah. Oke, di halaman sini. Sebentar ya, saya zoom dulu. 千里送鹅毛, 礼轻情意重. Jadi kadang-kadang orang suka bilang 千里送鹅毛, dia nggak lengkap yang belakangnya gitu ya. 歇后语 itu suka orang cuma pakai yang depan doang. 千里送鹅毛, dan orang lain sudah tahu maksudnya apa. Yang arti di belakang lah yang maksud sebenarnya ya. 礼轻情意重. Nanti kita lihat artinya dan ada ceritanya ya. Oke, 礼轻情意重. Li-nya 礼物, 轻 adalah ringan. 情意重, 情意 itu makna hati, maksud hati. 重 adalah berat. Jadi kalau kita artikan hadiah kecil tapi bermakna sedalam-dalamnya. Maksudnya apa? Hadiah kecil mungkin nggak seberapa, tapi mewakili niat hati teman-teman yang terdalam. Itu maksudnya ya. Li qing qing yi zhong. Mungkin bahasa Indonesia kita suka bilang
semoga hadiah ini jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari ketulusan hati. Seperti itu ya. Teman-teman suka ngomong begitu nggak? Maksudnya jangan lihat dari harganya gitu ya, tapi lihat dari ketulusan dan niat hati orang yang kasih. Itu namanya li qing qing yi zhong. Oke, saya lanjut dulu. 第一部分, bagian pertama, 老刘这几天不舒服. Teman-teman, 老刘 sama teman-teman bisa lihat Xiao Zhang ada di sini. Sebentar, saya lingkari dulu. Teman-teman masih ingat gak penjelasan saya kenapa ada yang panggil Lao, 然后加上他的姓名，姓名 itu marga gitu ya. Kenapa sih Lao terus ditambahin marga atau Xiao ditambahin marga? Iya betul. Lao itu artinya senior, terus Xiao itu artinya junior gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di kantor ya, kalau perusahaan China mereka suka begitu. Kayak misalnya 20-an, nah mereka semua panggil Xiao, 像我姓蔡, Xiao Cai, terus ada Xing Yang, Xiao Yang, ini Xiao Zhang, berarti dia lebih muda gitu ya. Lao Liu mungkin umurnya sekitar 40 ke atas ya, 50 seperti itu, Lao Liu. Jadi marganya Liu ya, Lao Liu. 跟刘德华同姓。sama marganya dengan Liu Dehua ya. Teman-teman, 同学们喜欢刘德华吗? Kayaknya ada beberapa ya. 好，老刘这几天不舒服. 老刘 beberapa hari ini tidak enak badan ya. 不舒服 itu tidak enak badan. Teman-teman boleh pakai ya 不舒服. 老师我不舒服，不能上课。就是这个不舒服, nggak enak badan. Nah, teman-teman di luar tidak enak badan, saya mau tanya teman-teman lagi. 比如说, 这张床很舒服. Teman-teman mungkin pernah dengar. 这张床很舒服. Ya, di situ jadi nyaman ya, betul. Ranjang ini sangat nyaman gitu ya. Jadi mungkin teman-teman lagi beli ranjang baru gitu ya. Jadi bilangnya, oh, zhang ini kata bilangan untuk ranjang. Ranjang itu dia kayak selembaran, jadi pakai zhang. Zhang chuang, chuang ini tempat tidur kasur ya. 很舒服, di sini 舒服nya jadi nyaman. Jadi bisa dua arti ya. 对不起。 舒服 bisa nyaman, bisa juga yang ini 不舒服 jadi tidak enak badan ya. 这张床很舒服. Oh, 我要买这张床很舒服. Ya, misalnya saya mau belinya kasur yang ini aja, udah dicobain nyaman gitu ya, 很舒服. 好，再来kita lanjut. Jadi 舒服 ada dua arti ya, tergantung konteks. 同事们下班后都来看他. 同事 itu adalah teman satu kantor. Kalau saya suka pakai 同学们, 对吗? 因为我们都在学习, 我们一起学习 ya. Kita belajar bareng-bareng, jadi saya panggilnya 同学们 ya, 同学们, teman-teman semua. 同事们下班后都来看他. Teman-teman kantor itu namanya 同事, karena rame ditambahin men ya, jamak. 下班后 sesudah pulang kantor, semuanya datang mengunjungi dia. Di sini kan artinya membesuk. Jadi kan bisa melihat secara langsung, bisa juga artinya membesuk. Jadi teman-teman kan ini dia satu huruf bisa punya beberapa arti ya. Selain melihat secara langsung artinya juga bisa artinya membesuk atau menjenguk ya. 你要去看他吗? Oh, berarti kamu mau pergi jenguk dia nggak? Tapi bisa juga artinya mengunjungi. Kalau orangnya memang nggak sakit, kita bilang visit ya. Itu juga bisa artinya kan, melihat. Mengunjungi ya kan. Teman-teman kantor sesudah pulang kantor semuanya datang mengunjungi dia, menjenguk dia gitu ya. 小张给老刘打电话. 小张给老刘打电话. Apa namanya? 小张 menelpon 老刘 ya. 小张给老刘打电话. Kalau menelpon siapa, silakan pakai format ini ya. 班长给老师打电话. 我给班长打电话. 老师给我打电话，老师给我打电话，老师 menelpon saya ya. Oke, 告诉他 kasih tahu dia, 他们已经在老刘家门口
mereka sudah berada di pintu gerbang rumahnya si Lao Liu. Pintu gerbang itu maksudnya di luar pagar gitu ya. Lao Liu jia menkou. Terus dia telepon ya. Nah, ini bentuk percakapan teleponnya ya. Lao Liu, 我和同事们来看你了 ya. Lao Liu, saya dan teman-teman kantor datang lihat kamu. Oke. 好的，稍等，我给你们开门。Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Saya bukain pintu. 我给你们开门. Saya bukakan pintu untuk kalian. Di sini ke-nya adalah sebagai partikel to ya, untuk for gitu ya. Jadi saya bukain pintu untuk kamu. Saya masakin untuk kamu, bla bla bla. Itu semua pakai ke, tapi ke-nya ditarik ke depan ya. 我给你们做菜. Oke, saya masakin buat kalian ya. 同学们要来我家吗？我给你们做菜，我给你们做水饺ya. Misalnya teman-teman mau ke rumah saya ya, oke nanti saya bikinin sukiao ya, 水饺. 给你们做水饺. Oke, di sini dia partikel bukan kata kerja. Jadi ke ini dulu kalau teman-teman masih ingat kita bahas dia bisa sebagai partikel kata depan, bisa juga sebagai kata kerja ya. Oke, kita lanjut dulu. 老刘请同事们进屋. 老刘 mempersilakan teman-teman kantornya untuk masuk ke rumah. 同事们给老刘带了一大篮水果. Teman-teman kantor membawakan sekeranjang besar. 一大篮水果. Sekeranjang buah-buahan yang besar gitu ya, kepada Lao Liu, bawain buah-buahan. Tadi kita ada bahas waktu di kosakata 一篮水果. Kalau saya mau tambahin dia gede banget gitu ya. Nah, tambahin tak di depannya ya. 一大篮水果. Oke, ya saya lanjut dulu. 大家来了就好. Ini kepake sehari-hari. Teman-teman silakan dipraktekin ya. 大家来了就好，何必这么客气呢? Jadi kalau teman-teman ada tamu bawain kita barang, teman-teman boleh bilang ya, 你来了就好，何必这么客气呢? Ini kepake sehari-hari. 大家 semuanya gitu ya, karena ini teman kantornya rame. Teman-teman datang sudah oke lah gitu ya, sudah bagus. 何必 gitu ya, kenapa harus sebegitu sungkan gitu ya, artinya ngapain sungkan gitu kalau kita bilang bahasa Indonesianya. 何必 di sini adalah retoris, tidak perlu dijawab ya, tapi dipakai sehari-hari. Kenapa harus gitu ya, kenapa harus begitu sungkan gitu ya. Kalau kemarin kita bilang ngapain ya, ngapain sungkan banget gitu ya, perlu bawa-bawa barang segala macam. 还带那么多水果, masih membawa sebegitu banyak buah-buahan. 真不好意思, sangat tidak enak hati, 让大家破费了, sudah membuat teman-teman mengeluarkan biaya, sudah membuat semuanya mengeluarkan biaya. Ini kalimat kalau kita diberikan barang sama orang, dibawain oleh-oleh, silakan teman-teman boleh pakai ya, dipraktekin. 大家来了就好，何必这么客气呢？还带这么多礼物, misalnya ya, masih bawa sebegitu banyak hadiah 礼物。真不好意思让大家破费了ya, 破费 itu artinya mengeluarkan biaya. 老刘别说的那么见外. Lao Liu jangan berkata sangat-sangat sungkan. 见外 kemarin saya udah bilang terlalu sungkan ya, seolah-olah melihat dia sebagai orang luar. Itu namanya 见外. Sama, 老师您别见外. 老师 Anda jangan sungkan. Boleh nggak? Boleh. 老师您别客气. Boleh nggak? Boleh juga. 老师 jangan sungkan. Ya, jadi kita bisa pakai 见外, bisa pakai 客气. Teman-teman nggak perlu selalu pakai 客气 supaya bisa variasi. 咱们都像是一家人了. Kita semua, 咱们 itu kita. 咱们 itu kita ya. Sudah seperti satu keluarga ya. 咱们都像是, 像 itu adalah seperti. 一家人了, satu keluarga. 千里送鹅毛, 礼轻情意重. 千里送鹅毛, 礼轻情意重. Saya artikan dulu ya. 千里 artinya jauh-jauh. 送鹅毛, hadiahkan bulu angsa. Saya mau tanya teman-teman, bulu angsa ringan atau berat? Ringan ya, ringan. Makanya kata-kata berikutnya, 轻,
Li jing qing yi zhong, hadiahnya ringan tapi artinya mendalam ya. Jadi bagi teman-teman yang kasih hadiah ke orang, boleh silakan pakai ini. Kalau misalnya nggak mau kepanjangan ya sudah pakai yang belakangnya saja. Li jing qing yi zhong, ni jiu shou xia ma, zhe shi wo de xin yi ya. Kamu terimalah, ini niat hati saya gitu ya. Li qing qing yi zhong. Nah, ini ada cerita di balik qian li song er mao, li qing qing yi zhong. Mungkin teman-teman berpikir, wah kreatif sekali ya. Orang China bisa kepikir ringannya seperti bulu angsa gitu ya. Kenapa nggak bulu ayam, bulu bebek dan segala macamnya gitu. Nah, ternyata ada ceritanya. Ini cerita saya pernah baca ya. Saya bagikan ke teman-teman. Singkatnya adalah gini. Ada satu orang dipercaya sama maharaja. Maharaja zaman dulu kan semua maharaja ya. Jadi dipercaya sama maharaja untuk bawakan angsa. Angsa ini spesial banget ya, spesial banget dari negara lain. Jadi dari negeri lain angsa ini mau dihadiahkan ke maharaja ini. Maharaja ini merasa, aduh angsa ini berharga sekali. Saya perlu utus orang yang terhebat ya. Terhebat dalam arti mungkin dia bisa kungfu, bisa lindungi angsa ini, jangan sampai hilang, bla 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 bla. Intinya dia utuslah satu orang kepercayaan dia untuk ambil angsa ini bawa ke si raja. Tahu-taunya gitu ya, di tengah jalan si angsa ini hilang gitu ya. Artinya ada kejadian angsa ini terbang dan hilang. Nah, menurut teman-teman, orang ini kalau balik ke raja zaman dulu ya, bisa dipenggal nggak kepalanya? Hadiah berharga yang mau dikasih ke si raja gitu ya. Nah, terus angsa ini hilang gitu ya. Ya, kalau kita bilang hukumannya sih pasti ibaratnya bisa dipenggal ya, bisa dihukum. Nah, tapi dia pinter kan dia gendong si angsa itu ada sisa bulu angsa di bajunya, gitu ya teman-teman ya. Nah, dia bilang, aduh gimana ya kalau saya bilang hilang gitu ya, si raja ini pasti marah banget dan saya pasti dihukum ya. Kalau zaman dulu bisa hukuman mati gitu ya. Nah, jadi dia 急中生智itu Chengyu. Di dalam kondisi darurat dia kepikir ide gitu ya, dapat satu ide, muncullah kosakata ini, muncullah kalimat ini. Artinya dia bilang, oh oke, saya udah tahu gimana cara sampaikan ke raja supaya raja tidak jadi menghukum dia. Artinya dia bawa pulang lah ya bulu angsa yang tersisa di dalam gendongannya dia. Pulang-pulang si rajanya bingung gitu ya, kok nggak bawa angsa pulang, bawanya bulu gitu ya. Nah, dia kasih tahu raja ini. Qian li song er mao, li qing qing yi zhong. Jadi dia bilang sama rajanya bahwa ini adalah hadiah dari raja sebelah sana, dan raja sebelah sana bilang gini ya, jauh-jauh saya kasih kamu bulu angsa karena bulu angsa ini sangat berharga. Dia kasih cerita lah ya, bulu angsa ini berharga bla bla bla. Terus suruh rajanya jangan lihat dari bulu angsa doang ya, ringan gitu hadiahnya, tapi maknanya mendalam karena mewakili niat hati raja sana yang mau kasih. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman berpikir, kenapa sih yang dipakai perumpamaan bulu angsa? Karena ceritanya adalah yang dikasih sebenarnya benar-benar angsa, tapi angsanya hilang ya, tinggal bulu. Nah, orang ini pintar, dia kasih kata-kata ini, akhirnya dia selamat teman-teman. Jadi teman-teman mungkin di dalam hidup kita, di dalam bisnis, di dalam konteks apapun, sebenarnya kemampuan yang utama adalah komunikasi ya. Semua hal bisa terselesaikan kalau teman-teman pintar berkomunikasi. Pintar bukan artinya pintar bukan, tapi cakap gitu ya, maksudnya terampil berkomunikasi. Dari yang mungkin kurang bagus, akhirnya teman-teman bisa meluruskan jadi sesuatu yang bagus. Benar nggak? Ini kemampuan berkomunikasi dia, dan dia memang pintar ya, dapat ide, dapat kalimat seperti ini yang kita belajar ya. Qian li song er mao, li qing qing yi zhong. Iya, hai. Menurut saya hebat ya. Dia udah pikir, aduh saya pulang dipenggal lah ya kepala saya. Tapi ternyata enggak. Maharajanya bilang, wah kamu hebat ya, mau pulang bulu angsa untuk saya. Dan saya happy. Kenapa? Karena raja sebelah sana hadiahkan ini sebagai tanda persahabatan. Oke ya, lanjut. 最重要的是 yang paling penting adalah
你能早日康复 kamu bisa sembuh secepatnya ya. 早日 itu lebih awal ya. Jadi dia bilang ya, orang bilang ya udah jangan lihat ya dari hadiah buah-buahannya, tapi lihat dari niat hati kita. Nah, yang paling penting adalah kamu bisa sembuh secepatnya. 对了, oh 对了, masih ingat ya? Oh 对了 itu apa? By the way. Jadi kalau kita mau ganti topik di bahasa Mandarin ada oh 对了. Jadi dari topik yang sana ganti ke topik yang lain. Oh 对了, 你现在觉得怎么样? Kamu sekarang merasa gimana? Ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan kalimat ini. 我还有点头痛 ya, saya masih agak sedikit sakit kepala. 头疼 boleh ya. Kebiasaan saya bilang 头疼 ya. 我还有点头疼 我还有点头痛 ya, saya masih agak sedikit sakit kepala. 前几天发高烧 beberapa hari yang lalu demam tinggi. 今天烧退了 hari ini demamnya sudah turun. 烧退了 atau 退烧了 boleh 可以啊，烧退了 atau 今天退烧了也可以 sama ya. 晚上时 pada saat malam hari 咳嗽的很厉害 batuknya parah gitu ya, 喉咙疼 tenggorokannya sakit. Jadi dia udah nggak demam, udah turun demamnya, tapi malam hari batuknya parah, tenggorokannya sakit ya. Oke. 我看 saya lihat gitu ya, mirip gejala COVID. Iya, Ibu Friska ya. Oke. Ini modul saya bikin pas COVID lagi tinggi-tingginya ya. Jadi yang ada di kepala saya inilah yang muncul ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. 我看 saya lihat gitu ya, menurut saya 如果明天还没有好转, kalau besok masih belum ada kebaikan gitu ya, belum membaik. Nah, kalau besok masih belum membaik, nah, 如果明天还没有好转的话，还没好转的话都可以呀。如果什么什么的话 jika， 我建议你最好去看医生。saya sarankan kamu paling baik, 最好 itu paling baik pergi ke dokter ya. Tetap ada 去 terus 看医生，看医生 dia satu frase ya, artinya berobat ke dokter, 看医生。好，我也是这么认为的。Saya juga merasa begitu sih. 我也是 saya juga gitu ya. 这么认为的 juga merasa begitu ya, berpendapat begitu. 我也是这么认为的。kalau misalnya teman-teman bilang saya juga 老师, maka teman-teman boleh pakai 我也是. Misalnya contoh, 我的偶像是刘德华. Misalnya ya, contoh idola saya adalah Andy Lau. Terus teman-teman mau bilang, oh 老师 saya juga. Nah, saya juga itu pakai 我也是. Begitu juga teman-teman mau bilang kamu juga ya, misalnya have a nice weekend ya, 周末愉快. Teman-teman mungkin nggak mau ngulang 周末愉快, teman-teman bilang 老师 kamu juga ya, 老师你也是. Seperti itu ya, kamu juga, 你也是, 我也是, saya juga. Saya juga berpendapat demikian, 我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心, terima kasih atas perhatian kalian. 大老远的还跑来看我. Di sini 跑nya artinya datang ya, bukan berlari, bukan menjenguk ya. Jadi sudah jauh-jauh masih datang mengunjungi saya, itu maksudnya ya. Sangat appreciate atas kedatangan teman-teman kantornya. Seperti itu. Oke, 结束了是吧？我们还有时间吗？我看一下。超时的是吧 ？OK， sudah lewat ya， 没关系，大家可以在家里复习，然后我们下星期就来练习绘画，好吗？ Teman-teman boleh review lagi di rumah untuk cara baca. Nanti minggu depan begitu kita mulai kelas, kita akan latihan 绘画 conversation ya. 所以大家在家里准备， teman-teman persiapkan di rumah. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，老师，谢谢班长，周末愉快。谢谢，班长。